Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNHB Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kekasih jiwa kami. Ketika pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh melihat hari Tuhan yang baru. Itu semua adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami sungguh memuji dan mengagungkan-Mu ya Tuhan. Sebelum kami bersama mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus kiranya menerangi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh mengerti firman-Mu dengan benar dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Sabtu 4 September 2021 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari Keluaran pasal 1 ayat 17 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedua bidan itu orang yang takut kepada Allah. Mereka tidak mau melakukan perintah raja dan membiarkan semua bayi laki-laki hidup. Yang kedua, Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang integritas. Ya, integritas itu artinya konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai luhur dan keyakinan. Jadi integritas ini adalah bahwa sesuatu yang kokoh dalam diri seseorang yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ia akan tetap berdiri di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran apapun resiko yang harus ditanggung dan apapun yang terjadi. Ya, integritas adalah kesamaan dari apa yang diketahuinya, apa yang diucapkannya, dan dengan apa yang diperbuatnya. Seirama antara perkataan dan perbuatan. Ya, tentunya menjadi orang yang berintegritas tidak mudah, saudara, karena ada banyak begitu ujian. Ya, dan hari ini kita akan khusus belajar tentang ujian integritas. Ya, orang yang berintegritas adalah orang yang mau bertahan di dalam kebenaran itu. Untuk tinggal dalam kebenaran itu adalah ia harus berani melawan arus. Ya, sekalipun pengikutnya begitu banyak, ya, bahkan perintah atasan mengatakan ke timur, dan banyak orang juga mau ke timur. Tapi ketika firman Tuhan mengatakan kamu ke barat, maka disitulah ujian integritas. Mau mendengarkan apa yang dikatakan banyak orang, mau mendengarkan perintah di atas kita, atau kita tetap mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita akan ke mana tadi ya, ke timur ya, atau ke barat ya. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, orang yang berintegritas adalah orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia harus berani melawan arus. Menjadi orang yang berintegritas harus berhasil, ya, melewati setiap ujian itu. Ya, ujian integritas itu. Ada banyak sekali godaan-godaan, saudara. Bisa itu wanita, bisa itu uang, bisa itu kedudukan, bisa itu jabatan, dan ada banyak. Ya, ujian integritas. Ya, yang pertama adalah berani melawan arus. Kita melihat. Ya, di sini pembacaan tentang
dalam kitab Keluaran ini bagaimana Firaun, ya Raja Firaun, ya yang memerintah di Mesir memerintahkan kepada dua bidan, yaitu Sifra dan Pua. Ayat 16, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Apa yang lakukan bidan ini, Bapak Saudara? Ayat yang ke-17, kedua bidan itu orang yang takut akan Allah. Mereka tidak mau melakukan perintah raja dan membiarkan semua bayi laki-laki hidup. Ketaatan dua bidan ini, saudara, tentunya menanggung resiko yang sangat berat. Bayangkan perintah raja, perintah Firaun itu tidak dilakukannya. Bahkan mereka ini membiarkan bayi laki-laki itu hidup. Demikian juga apa yang terjadi bagi pembacaan yang kedua ini, bagi Petrus dan juga rasul-rasul yang lainnya, ketika mereka diperhadapkan kepada imam besar di Mahkamah Agung. Ya, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 5:28, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Dan apa yang dikatakan oleh para rasul saat itu, khususnya Petrus, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Petrus menentang mahkamah agama, ya. Petrus melawan arus dunia untuk sebuah kebenaran. Bahkan Petrus dan juga rasul lainnya terus mengabarkan Injil. Demi apa? Demi ketaatan mereka kepada Allah, bukan ketaatan kepada mahkamah agama, ya, kepada imam-imam besar, tetapi ketaatan kepada Allah. Petrus menegaskan bahwa Yesus yang mereka salibkan, Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Baik dua bidan, Sifra dan juga Pua, dan juga Petrus dan rasul lainnya, mereka adalah orang-orang yang berani melawan arus. Itulah integritas mereka. Zaman sekarang ini, Bapak Saudara, ada begitu banyak godaan, ya. Setiap orang dengan godaan masing-masing. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semuanya ada dalam godaan dunia ini dengan segala kenikmatan, dengan segala kejahatannya, ya. Melakukan kebohongan untuk mendapatkan untung, ya. Kemudian juga menyuap para pejabat supaya urusan kita beres. Kemudian ada juga yang menyediakan perempuan-perempuan, ya, untuk disewa sebagai rekan bisnis. Kemudian memasukkan pajak. Ada banyak lagi, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak menghidupinya. Dua bidan Mesir ini dan juga Petrus, mereka adalah orang yang mengetahui kebenaran. Mengetahui kebenaran dan mereka menghidupi kebenaran itu. Mereka melawan arus dan mereka melakukan firman. Berani melawan arus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ujian dalam integritas. Kita melihat di situ bahwa ada jaminan Allah yang luar biasa, ya. Ada jaminan pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang mau berintegritas. Kita melihat Sifra dan Pua ini, ya. Ketika Raja Mesir, ya, mereka mau menekan laju pertumbuhan bangsa Israel di Mesir. Mereka mau membinasakan setiap bayi laki-laki. Mereka melakukan kerja paksa, penindasan, perbudakan bagi bangsa Israel. Namun tidak bisa, saudara, ya, tidak bisa dibendung, ya.
ketika Raja Mesir bertanya kepada dua bidan ini, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Mereka melahirkan, mereka melahirkan sebelum kami datang. Mereka lebih kuat." Dan apa yang terjadi di sini bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi dua bidan ini, untuk bisa menjawab pertanyaan Firaun. Artinya bahwa Tuhan menyertai mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara mereka. Ayat yang ke-20 dikatakan, "Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka Ia membuat mereka berumah tangga." Karena bidan-bidan ini takut akan Allah, maka membuat mereka diberkati dan mereka bahagia. Dan inilah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Apapun upaya Mesir untuk menghancurkan, memusnahkan bangsa Israel, tidak ada yang bisa, Justru bangsa Israel itu semakin berkembang, semakin bertambah banyak, semakin berlipat kali ganda. Karena Tuhan memelihara dan pada akhirnya bertambah banyak, kemudian juga berlipat ganda. Allah memakai dua bidan perempuan ini juga untuk menyelamatkan bayi-bayi ini, termasuk juga kelahiran Musa, Nabi Allah yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena Tuhan memelihara perjanjiannya. Sekeras, sejahat, sekeji apapun Israel ingin memusnahkan bangsa Israel, tetapi Tuhan tetap menolong bangsa Israel. Demikian juga kisah tentang Petrus ketika berhadapan dengan mahkamah agama, ketika berhadapan dengan imam besar. Di situ kita melihat bahwa Tuhan menolong mereka, Tuhan memelihara mereka dengan campur tangan Allah lewat seorang pemimpin agama Yahudi bernama Gamaliel. Gamaliel ini menasehati pemimpin yang lain, dalam sidang Sanhedrin itu agar mereka tidak membasmi kelompok-kelompok ini yang mengikut Yesus ini. Mereka harus belajar daripada apa yang pernah sudah terjadi. Kalau memang ajaran mereka tidak benar, tidak berasal dari Allah, maka akan semua bubar. Dan sehingga saudara, para murid ini, para rasul ini, Petrus dan juga rasul-rasul lainnya itu dibebaskan setelah mereka diancam untuk jangan memberitakan lagi tentang Yesus, dan mereka itu dilepaskan. Apa yang terjadi? Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tekanan, penganiayaan, pembunuhan tidak dapat menghancurkan gereja Tuhan, tidak dapat menghambat pemberitaan Injil. Semakin dibabat, semakin merambat. Inilah kuasa Allah yang luar biasa, pemeliharaan Allah. Ketika orang mau berintegritas, ketika orang mau takut akan Allah, pemeliharaan Tuhan itu nyata, pembelaan Tuhan itu nyata, siapapun kita. Ujian integritas. Yang pertama, harus berani melawan arus. Tinggal di dalam kebenaran, memilih kebenaran dan melakukan kebenaran apapun resikonya. Kemudian yang kedua, ketika ujian itu datang dan ketika kita menjadi orang yang berintegritas, memilih dalam kebenaran dan takut akan Allah, maka di situ ada jaminan pemeliharaan Allah yang dahsyat, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi setiap orang yang mau tetap takut akan Dia.
Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus, sehingga sungguh Roh Kudus yang akan menuntun hati dan pikiran kita, sehingga apapun godaan yang terjadi, kita menjadi orang-orang yang menang dan kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, tak dapat ku jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa mengingatkan kami pada kesempatan pagi ini Bapa. Jikalau sepanjang hidup kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Engkau. Kami lebih senang melakukan kejahatan daripada kebenaran. Bapa, pada pagi hari ini kami mohon ampun di hadapan Engkau. Ampuni dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan. Bila kuasa Roh Kudus-Mu mencelikkan setiap hati nurani kami Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Godaan apapun yang datang, ujian apapun yang terjadi, bila kami boleh berani melawan arus apapun resikonya, dan biarlah kami ya Tuhan tetap percaya ada jaminan Tuhan yang luar biasa, jaminan pemeliharaan Tuhan ketika kami setia, ketika kami takut akan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan Gelang Nenghiang Abian Basi dimanapun mereka berada. Ketika saat ini ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ketika hari ini ada yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Ketika hari ini ada yang beban berat, letih lesu dan tidak punya pengharapan, Tuhan menjumpai setiap mereka dan memberikan mereka kekuatan yang baru. Supaya setiap kami ya Tuhan boleh hanya meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Apapun yang terjadi, persoalan pergumulan yang kami alami dalam kehidupan pribadi kami, keluarga, rumah tangga, persoalan teman hidup, jodoh, keturunan, pekerjaan, biaya hidup masa depan, sakit penyakit, dan begitu banyak yang terjadi Tuhan, kami mau meletakkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pasti memelihara kami. Pulihkanlah kehidupan kami dan pulihkanlah kondisi dunia ini Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya dan yakin bahwa rancangan Tuhan ada rancangan berkat, rancangan damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.